Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Sarjana Pertanian yang pengen belajar ngoding. Oke, hari ini konsepnya agak beda ya. Jadi aku mau bikin game sederhana gitu pakai HTML, CSS, JavaScript dan juga Bootstrap ya. Jadi kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Kalau sekarang sih baru ada 5 pertanyaan. Nah, tapi masing-masing pertanyaan itu ada 3 variasi gitu. Nah, jadi kemungkinan kalau diulang lagi itu soalnya nggak akan sama ya. Jadi coba kita main sebentar untuk demonstrasi. Pertama ini kalau dia benar, maka akan langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya gitu. Misalnya gini. Dan kalau dia salah gitu, maka akan muncul alert seperti ini. Kalau dia oke, akan langsung otomatis balik ke pertanyaan awal gitu. Nah, kalau dia benar semua ini ya, kita coba. Nah, maka di akhir akan muncul pesan seperti ini. Dan kalau diklik yang ini, otomatis dia akan main lagi gitu. Oke, itu aja demonya. Mungkin langsung aja kita coba codingannya. Oke, jadi ini codingannya udah aku siapin ya. Ini masih kosong semua. Dan ini struktur datanya ya. Jadi kayak gini struktur datanya. Nah, kayak yang aku bilang tuh, masing-masing level atau masing-masing pertanyaan itu ada 3 variasi gitu. Jadi nanti akan di random. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa properties. Ini jawaban misalnya, kemudian ini jawaban yang benar dan seterusnya. Oke, mungkin langsung kita mulai. Aku bikin struktur HTML-nya dulu ya. Ini kasih nama aja bebas ini. Aku udah nyiapin ini juga sih, CDN Bootstrap-nya. Kemudian di sini juga kita perlu masukkan custom CSS-nya ya. Oke, kayak gini. Ini kita linkkan dulu. Style CSS ya. Sama juga di sini ya. Script untuk link ke JavaScript-nya. Oke. Kemudian kita copy aja nih. Pertama CDN. Yang kedua di sini. Oke. Kita rapikan. Nah, ini kayaknya udah semua. Baru kita bikin strukturnya ya. Kalau nggak salah kemarin pakai kelas di ini ya, di flex gini. Kemudian kita tambahkan beberapa, misalnya item center gini, terus justify gini, terus height-nya 100. Oke. Gini, baru kita di sini tambahkan container. Oke. Nah, baru kita kasih nama atau judul gitu. Nah, ini aja. Oke. Ini sementara coba kita lihat dulu. Oke, udah kayak gini ya. Sudah muncul. Bentar, ini di close aja. Oke, kemudian sekarang mungkin kita bisa masuk ke ini dulu ya. Masuk CSS dulu. Ini aku copy dulu. Nah, jadi aku pakai font Roboto ya. Kemudian ini aja, font family Roboto, condense sans serif. Oke. Baru di sini HTML body. Oke. Nah, nggak apalah, kita buat ini aja dulu. Terus backgroundnya kosongin dulu, terus overflow hidden ya. Jadi nanti dia fix gitu hacknya. Ini colornya. Oke, simpan dulu. Setelah itu H1 nya kita kasih bold gitu ya, font weight bold. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi sekarang dia sudah di middle gitu atau di tengah ya. Oke, mungkin untuk CSS nya gini aja dulu ya untuk sementara. Terus kita masuk ke ininya, ke JavaScript-nya dulu. Jadi coba kita panggil datanya dulu ya. Kita pakai fetch ya. Fetch ini, terus lokasinya di assets. Terus gini ya. Baru then di sini baru kita ambil responsnya. Kemudian response.json. Baru then lagi
Jason. Nah, ini kita coba lihat dulu dia apakah sudah berhasil dipanggil. Kita inspect aja di sini ya. Nah, jadi ini kurang lebih struktur datanya ya. Ini sudah berhasil kita panggil. Oke. Nah, sekarang kayak yang aku bilang, pertama kita coba ambil dulu ya pertanyaan di masing-masing data ini secara random gitu. Oke. Nah, di sini bisa kita buat variabel baru. Nah, gini, terus parameternya kita pakai array atau ini lah apa data source-nya. Enggak ding. Gini aja array. Nah, baru kita return random gini ya. Terus method for, baru kita multiply array dot length ini. Oke. Setelah itu baru kita melakukan filter gitu. Get current question segini aja deh. Oke. Ini parameternya apa data source-nya, kemudian return aja langsung. Ini baru kita mapping ya. Nah, jadi ini akan mengakses masing-masing array di sini gitu. Masing-masing array. Setelah itu baru kita mapping gini aja. Baru kita panggil let random indexnya di sini. Kita panggil fungsi ini. Baru kita source quiz gini, karena apa? Karena ini kan ngambil indeks gitu ya, indeks di masing-masing pertanyaan ini, jadi harus yang dalam format array ini gitu ya, quiz ini. Oke. Setelah itu di sini atau ini kita ganti aja ya source ini biar nggak bingung ya. Oke. Baru di sini kita return source. Nah, baru nama ininya ya, nama propertiesnya, baru indeksnya, otomatis yang ini jadi. Oke. Ini kayaknya udah, coba kita panggil di sini ya, console.log. Kita targetnya data JSON nya. Oke. Ini coba kita compare ya. Ini kasih nama ini aja, ori gini. Oke. Kita lihat. Ini undefined. Kenapa di undefined? Ntar balik lagi ke codingan ya, jadi ini kebalik ya, harusnya ini dulu. Gini. Oke. Lihat lagi. Nah, ini sudah oke. Jadi ini random ya, diambil dari masing-masing pilihan pertanyaan di sini. Ini pertanyaan atau ID-nya 1. Oh, berarti yang ini diambil yang 3 ya. Ini 368 ID-nya. Kalau di refresh lagi, kita lihat 359 ya. Ganti, terus ini oke. Kayaknya ini udah bekerja gitu. Jadi lanjut kita kemana sekarang? Mungkin kita bisa mulai dengan ini ya, membuat HTML strukturnya untuk yang list-list pertanyaan yang sudah difilter tadi ya. Berarti structure ini aja lah ya. Jadi selected source di sini. Oke. Jadi ini bisa kita return ini, terus selected source dot map source. Ini kita bisa pakai data string aja ya, string, dan kebetulan aku udah nyiapin cardnya. Nah, jadi kita pakai yang ini gitu. Yang ini apa, yang mana ya? Oh iya, yang ini. Jadi ini bisa kita copy aja, copy, kemudian kita masukin di sini aja, kita paste, kemudian rapiin ya biar nggak bingung. Ini kemudian oke. Baru ini target kita yang pertama, cut header ya. Cut header ini
kita buat dulu ini card header. Jadi kita pakai ini pertanyaan ini ya, question, jadi source gini, question gini. Oke. Kemudian selanjutnya, oh enggak, jadi ini salah ya, jadi maksudnya ini pertanyaan no sekian gitu, jadi ini berarti question 6. Oke. Baru di sini kita masukkan ininya, pertanyaannya gitu, jadi source question gini. Oke. Ini sih harusnya udah, ini kita kosongin aja isinya. Kemudian di bawah kita perlu button ya, button ini kunci jawaban ini. Save dulu ya. Di sini kalau nggak salah kemarin kita perlu ID unik untuk masing-masing tombol di setiap pertanyaan gitu. Jadi button apa, submit, answer ini aja lah. Baru karena ini harus unik, jadi kita perlu parameter yang ini gitu. Nah, jadi button ini nanti ID-nya beda-beda setiap ini pertanyaan gitu ya. Nah, sama aja deh. Nah, jadi kayak gini ya. Oke. Ya, ini mungkin bisa kita tambahkan ini ya, apa, kelas ini, kelas button sukses gini ya tulisannya, sukses, terus gini aja lah dulu. Oke. Setelah itu hasil di sini bisa kita join dulu, karena kan dia returnnya nanti ini ya, array. Coba running dulu, run quiz misalnya. Jadi ambil HTML-nya di sini, baru kita cari tempat kita nyimpannya nanti. Jadi get element by ID. Tadi ID-nya di sini. Ini kayaknya kelupaan. Berarti bikin dulu ya, div ID-nya quiz misalnya ini. Oke. Ini kita pakai, tempatkan di sini, terus inner HTML, masukkan parameternya gitu. Oke. Ini coba dulu kita running di, harusnya di sini ya. Di sini berarti ini let. Pertama kita perlu ini ya, current data gini, berarti current data itu yang sudah di random ini ya. Nah, kemudian baru kita get HTML structure. HTML structure gini. Baru get HTML structure, kita masukkan yang sudah difilter gini. Oke, baru kita running fungsi yang ini ya. Ini boleh kita komen dulu, kita save, kita balik ke sini, kita lihat undefined. Oke, kita lihat dulu di mana salahnya ya. Ya, lupa, harusnya ini di sini ya. Kita lihat dulu. Nah, sekarang sudah muncul ya list dari pertanyaannya gitu. Tapi ini masih masih belum ini, karena harusnya dia muncul satu-satu gitu, enggak berbarengan gini. Dan kita perlu ini ya, masukin jawabannya juga. Jadi di sini aja kita buat gitu. Get list of ini, answer gini aja. Parameternya sama, selected source juga. Baru di sini pertama kita perlu ID ininya ya, ID unik untuk masing-masing pertanyaan. Baru selected source ini, question ID aja. Kemudian list jawabannya gini ya, selected source sama, berarti answer list harusnya. Yang ini ya, kita pakai ini key-nya. Oke. Baru di sini kita buat list, kemudian kita filter gitu jawabannya berdasarkan keys ini ya. Oke.
kita masukkan ini, kemudian kita mapping map ini, oke, baru kita return. Nah, ini bentuknya adalah ini ya, input. Jadi input ini aku udah siapin juga, kita pakai yang ini aja ya. Jadi ini bisa kita copy semua. Iya kah? Iya, oke. Coba kita paste aja di sini. Oh enggak, kayaknya ini ya. Kita perlu li di sini, kemudian kelas. Apa yang biasa dipakai itu ya? List group item. Oke. Nah, di sini kita tutup dulu. Ini kita masukin ke dalam. Aduh. Oke. Kemudian baru kita kasih ID di sini. Kita perlu ID, jadi kita masukin ini, kemudian ditambah key biar unik aja ya. Lanjut kita ke kasih on click, kok nggak salah kemarin tuh. Oke, on click, atau kita kosongin aja dulu ya. Bentar. Ini ID nya kita remove, kita kasih value. Ini value nya berarti apa? Ini ya, key, masukin sini, kemudian name lah, nggak apa, kasih name aja. Name nya sama sih, pakai key aja. Oke, kemudian labelnya ini harusnya sama ya, di sini. Kemudian ini kita perlu key, kemudian ditambah titik ini ya. Nah, jadi ini ABC nya gitu, kemudian ini isi dari jawabannya ya. Jadi answer key gitu. Oke. Nah, setelah itu jadi kita juga perlu masukkan jawaban yang benar ini gitu. Nanti kita buat di input tipe hidden aja gitu. Correct answer ini. Terus kita pakai ini yang sama ya, inputnya nggak apa-apa, copy aja sini. Tapi ini kita hapus. Value-nya perlu kita ganti ya. Ini harusnya selected source, berarti kan correct answer ya, yang ini. Oke, baru kita masukkan ke sini. Jadi list dot push ini, kita push correct answernya, baru kita return list ini dot join ini. Oke. Kemudian ini jadinya bisa kita panggil di sini di loopingan yang ini, berarti let list ini nama fungsinya, kemudian parameternya ini. Oke. Setelah itu bisa kita tempatkan di sini harusnya ya, di bawah ini. Berarti ini ke sini aja jawaban ini. Baru ini kita masukin ke sini. Oke. Save dulu ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, ini apa jawabannya sudah muncul semua ya. Sekarang kita masuk ke, nah jadi kan ini masih muncul bersamaan ya, jadi kita akan bikin dia muncul satu persatu gitu. Oke, jadi di sini aja kita bisa buat fungsi baru, ini aja lah namanya ya. Kosongkan dulu parameternya, baru kita pilih kartunya, dokumen dot, kita
kita pakai ini aja, query selector ya, selector all. Nah, yang di select itu adalah kartu-kartu tempat apa, dimana soal dan jawaban di ini ya, dimasukin jadi ini ya. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat list dari masing-masing soal dan jawaban. Kemudian baru kita gini, card index ke 0 dot, berarti ini class list dot add. Nah, ini kita harus definisikan yang aktif sama yang tidak aktif gitu. Jadi, nah di sini bisa kita tambahkan ini CSS-nya gitu. Pertama, semua kartu harus kita set ke display none gini. Oke. Nah, lalu kalau dia ada kelas aktif gini, baru display block. Oke. Kita save dulu. Ini coba kita lihat ya. Nah, sekarang dia sudah hilang. Class list.add aktif gini. Oke. Sekarang harusnya yang muncul pertanyaan pertama, tapi nggak muncul gitu. Kenapa ya? Cari inspect dulu. Nggak ada error, berarti ya di sini aja nih. Karena apa? Ini belum di running gitu. Jadi kita running coba di sini. Oke. Masih tidak muncul, Bung. Itu karena ini ya. Harusnya kita nggak perlu titik di sini. Oke, sekarang yang muncul hanya pertanyaan satu ya. Nah, sekarang kita harus bikin fungsi juga. Kalau jawabannya benar, kemudian tombol ini diklik gitu, otomatis akan masuk ke pertanyaan selanjutnya gitu. Oke. Bentar. Tapi sebelum itu coba. Nah, ini checkboxnya masih ini ya. Masih multiple ini check gitu. Jadi kita harus handle dulu ini, tapi rapiin dulu ya. Biar enak dilihat gitu. Jadi kita bisa bikin fungsi di sini ya. Let single ini aja lah. Single checkbox ini. Parameternya ID. Iya. ID ya. Oke. Baru kita let class name. Class dari ininya ya. Dari harusnya ini ya. Input ini berarti ini. Oke. Kita masukin ke sini. Baru di sini kita let input sini. Kita query semua. Selector all baru class name di sini. Oke. Setelah itu baru kita lakukan looping ini. For each input. Baru input dot false. Oke. Baru di bawahnya, oh ya, ini kita tambahkan dulu, tadi lupa ya. On click di sini berarti yang ini nama fungsinya, parameternya this.id ini. Oke. Sekarang tinggal kita ambil ID-nya, document.getElementById, ID ini ya. Tinggal kita set ke .checked ini sama dengan gini aja. Oke. Coba cek. Oke, sudah ya. Sekarang baru kita bisa masuk ke yang ini tadi. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Kita handle dulu di sini. Nah, jadi yang pertama di sini kita perlu memanggil tombol-tombolnya dulu ya. Jadi document query selector all, jadi tombol di dalam card dengan kelas ini btn gini ya. Oke. Jadi ini coba kita looping for each. Aduh, ini enggak. For each ini adalah b gini ya. Oke. Baru kita kasih event listener gini. Event listenernya klik ini, baru kita ini. Oke. Sekarang coba konsol dulu ya. This aktif nggak dia? Oke, ini sudah aktif ya harusnya ya. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah ini, melanjutkan ke pertanyaan berikutnya kalau tombol ini diklik dulu ya. Oke. Berarti
Pertama kita remove dulu ya yang ini kita remove dulu semua saat tombolnya diklik gitu. .for each ini C aja, baru C dot class list dot remove, kita remove aktifnya gitu gini. Oke. Kita coba ya. Nah ini sudah hilang ya, berarti tinggal kita lanjutkan gitu. Kita pilih target yang mau dimasukkan kelas aktif gitu ya. Jadi harusnya gini, card ini berarti kayaknya kita perlu indeks lah di sini ya. Indeks ini harusnya berarti kartu aktual ditambah 1. Nah ini yang kita add aktif ini. Oke. Ya kan, coba ini. Oke, ini sudah kerja ya, sudah jalan dia. Sip. Berarti sekarang yang harus kita handle adalah persyaratannya gitu ya. Jadi kalau jawabannya benar, baru dia bisa masuk ke sini. Oke. Berarti di sini kita harus ini dulu, harus mencari checkbox mana yang dicentang gitu. Oke. Jadi ini aja lah, selected. Ini berarti kita targetkan input yang dicentang. Ini kayaknya aku harus nambahin inilah. Bentar ya, nambahin apa, kelas baru. Option gini biar enggak ini ya, enggak bingung atau enggak ketukar gitu. Kita masukin di sini harusnya ya, atau gini deh, card ini card ke I gitu kan. Jadi dia nih bentuknya array ya dia nih, karena ada lebih dari satu ini ya. Itu di apa, maksudnya kita convert dulu ke array card ke I nya untuk ngambil masing-masing jawabannya. Jadi kita gini, query selector A gini. Nah baru kita masukkan kelas inputnya gini. Oke. Otomatis kan kita sudah dapat array untuk masing-masing jawaban ini ya. Array dari jawaban, kemudian di sini bisa kita filter gitu, filter ini berarti input. Kita cari yang input dot checked ini sama dengan sama dengan true ini. Oke. Nah jadi di sini sekarang kita sudah dapat jawaban yang dicentang sama user gitu. Oke. Ini kita simpan dulu. Setelah itu baru kita ambil ininya, nilainya gitu, selected, indeks ke 0, convert dulu ke input, baru kita bisa ambil value-nya gini. Oke. Sekarang coba ini kita console ya, console.log selected ini. Oke. Ini mungkin bisa kita komen aja dulu. Sekarang coba ambil ini ya. Nah di situ muncul ya value-nya B gitu. Oke. Sekarang baru kita komparasi gitu dengan jawaban yang benar. Oke. Jadi kita bisa definisikan di sini gitu. Let input correct ini. Kita selector A. Selektornya kita pakai yang apa tadi? Correct answer itu. Nah kan ini sama kelasnya, berarti kasih aja yang ini, yang lain. Misalnya gini, correct answer. Oke. Baru kita masukin ke sini. Nah, baru kita inisialisasi di sini. Input ini sama dengan input. Berarti indeks ke I. Ini enggak sih? Dot value. Oke. Ini coba kita duplikat. Kita cek ya. Yang ini misalnya kan jawaban yang benar itu A ya. Oke. Ini sudah muncul, yang ini yang dipilih, kemudian ini jawaban yang benar. Sekarang tinggal kita compare tuh. Ini bisa kita hilangin aja lah. Kita buat kondisi di sini if selected sama dengan ini ya, input.
Nah, baru kita masukkan ke sini, dia arahkan ke sini. Tuh. Oke. Di sini kita kasih alert gitu. Selamat. Nah, gini, oke. Kalau enggak, else di sini berarti alert. Maaf. Nah, gini ya. Baru kita reload gitu, atau balikan ke awal. Location dot reload ini ya. Oke. Sekarang kita coba ya. Ini kalau jawabannya benar, misalnya ini. Oke, sudah jalan. Nah, dia sudah masuk ke pertanyaan kedua gitu. Kalau salah, ini misalnya. Oke, bentar. Reload lagi, bentar. Kita ulang ya. Harusnya dia balik ke awal gitu dia. Bentar ya. Kita lihat dulu. Ya, jadi ini kayaknya ke replace gitu. Jadi coba kita buat ini aja lah. Variabel baru di sini ya. Correct ini misalnya. Masukin ke sini. Kita ulangi. Bentar, ini misalnya salah ya. Oke, dia udah balik ke pertanyaan sebelumnya. Ini sudah oke. Atau ini pun apa nggak perlu lah. Kita buat apa temporary aja. Ini benar, terus ini misalnya. Oke, ini apa? Udah jalan ya. Sekarang apa lagi yang perlu kita handle? Ini selanjutnya mungkin sekarang sudah bisa kita buat hidden ya. Kita ganti aja. Oh, ini kok ada on click ya. Ini hidden. Ini oke. Ini sekarang sudah hilang. Oke, kayaknya sekarang kita perlu handle kalau jawaban dia benar semua gitu. Jadi kan otomatis nanti di akhir kita kasih ucapan selamat gitu. Oke. Ya, coba balik ke HTML dulu ya. Jadi di sini mungkin bisa kita kasih ini ya, elemen baru misalnya div. Nah, gini aja. Terus apa, kasih kelas lah, kelas ini aja. Baru kita kasih H2 di sini. Selamat, Anda menyelesaikan semua pertanyaan. Nah, gini aja. Setelah itu baru kita kasih button reload di sini. Jadi main lagi gini. Oke. Ini kita kasih kelas dulu. Kita pakai button primary ini aja ya. Baru kita kasih on click reload. Gini ya. Jadikan ini otomatis dia muncul ya. Nah, sekarang kita set dulu displaynya none, berarti kita pakai ini ya. Congrats ini kita tempatkan di sini. Di atas aktif ya, maksudnya biar nggak ke replace apa kelasnya gitu. Display none. Oke. Nah, sekarang kita harus ngecek dulu tuh apakah dia sudah di akhir atau belum gitu. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa bikin counter ya, let count ini sama dengan 1 gitu. Oke. Baru setiap tombol ini diklik maka dia akan melakukan penjumlahan ke sini gitu. Oke. Berarti kita buat di sini aja, berarti dia akan di counter kalau jawabannya benar aja gitu kan. Berarti count plus sama dengan 1 ini. Nah, coba dulu ya, console.log count. Di sini kita cek apakah sudah jalan ya. Misalnya ini. Oke, ini sekarang dia masuk ke ini ya. Pertanyaan 2, kemudian harusnya sekarang masuk ke 3. Oke. Nah, jadi gitu, makanya di sini kita perlu buat kondisi lagi. Kondisi berarti if account
sama dengan, atau inilah di atas ini aja, card.length. Kita ambil kartu ininya ya, kartu ucapan selamatnya gitu. Apa tadi ID-nya, lupa. Ini ya, oke. Nah, baru kita class list.add ini aja aktif. Oke. Nah, berarti di sini else, oh iya, berarti ini harus kita pindahin nih. Kita pindahin ke sini. Oke, sekarang kita coba ya. Misalnya ini benar. Nah, jadi otomatis dia sudah sampai sini ya. Jadi ini bisa kita reload. Reloadnya belum ya. Reload ini. Nah, ini udah oke nih. Oke, kita coba lagi ya. Reload, oke. Ini sudah oke ya. Fungsi-fungsi JS-nya. Sekarang tinggal kita poles sedikit ya di CSS-nya kayaknya. Bentar. Oke, jadi ini kayaknya udah ya. Aku tambahin apa? CSS to kontainernya, terus custom buttonnya, cut header dan lain-lainnya gitu ya. Dan di sini juga aku tambahin satu apa section gitu ya. Kelas baru gitu. Jadi hasilnya sekarang sudah kayak gini ya. Oh iya, lupa satu. Jadi ini harus kita handle juga ya. Kalau seandainya tidak ada jawaban yang dipilih gitu, tombol ini harus kita nonaktifkan gitu. Jadi nggak akan error kayak gini dia. Oke. Jadi coba kita balik ke JavaScript-nya ya. Kayaknya coba di bawah ini ya. Jadi kita harus melakukan validasi dulu ke checkbox-nya. Nah, gini aja lah. Kita perlu input sih di sini ya. Sebagai parameter, kemudian kita cari buttonnya dulu. Button document dot query selector all ini. Nah, button yang harus kita cari itu adalah button yang berada di kelas kartu yang aktif gitu ya. Kemudian baru kita ambil buttonnya gitu. Jadi dia nggak akan kecampur ke soal lain gitu. Jadi makanya di sini kita cari dulu kelas aktif kan, card body-nya ya, card body, kemudian baru nama kelas untuk buttonnya gitu. Bentar, kelasnya nggak apalah, di sini bisa kita tambahkan satu ya, submit answer ini. Oke. Ini bisa kita pakai. Nah, nanti dia hanya akan mengambil button ini tapi di card yang aktif kayak gini. Oke. Dia ke sini, kemudian dia masuk ke sini, baru dia ngambil ini. Kalau ini nggak ada, otomatis semua tombol yang ada dalam kelas ini akan diambil gitu. Jadi agak repot kita handle-nya. Oke. Berarti tadi tinggal kita masukkan ke sini ya. Oke. Kemudian, nah di sini inputnya perlu kita looping. Input ini ya. Kita for each input seharusnya ya. Kita for each aja input ini. If gini, checked ini sama dengan true. Nah, kemudian target ini, target ini atau target tombolnya kita disabled false gitu, atau maksudnya kita set ke false. Jadi begitu ada yang dicentang gitu, maka tombol ini diaktifkan gitu ya. Ini input ya. Oke. Nah, disabled. Berarti secara default tombol-tombol ini harus kita set disabled gitu. Disabled gini. Oke. Kita coba lihat. Nah, ini sudah nggak bisa diklik ya, kecuali ini dicentang dulu. Nggak ding. Bentar, lihat dulu. Ini oke, bentar.
Ini jadi harusnya kita running dulu ya. Validasinya di sini karena kita perlu input ini. Enggak ding, harusnya bukan di sini. Enggak apalah. Ya ding, ini harusnya ya input segini. Oke, kita coba lihat lagi. Ini disable ya. Terus ini masih ding, nggak aktif dia. Nah ini jadi kenapa? Karena ini ya, ternyata dia ini masih dalam format array gitu. Jadi kalau mau dikeluarkan dari array bisa dihilangkan ini ya. Oke, sekarang coba kita ulangi. Oke, ini sudah ya, sudah aktif. Kalau diklik, nah ini non aktif lagi. Kemudian kalau ini di apa centang, sudah aktif lagi. Oke. Nah jadi sekarang handling ini sudah oke. Nah jadi ini aku tinggal ngerapiin codingnya dan nambahin beberapa CSS ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ini sudah kasih komen semua ya, sudah dirapiin, dan hasil akhirnya pun ada sedikit perubahan seperti apa tombol dan jarak-jarak di sini. Oke. Nah sekarang tinggal kita push ke GitHub ya. Nah siapa tahu teman-teman nanti ada yang mau cloning, silahkan ya. Oke, mungkin langsung aja lah kita ini ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jadi ini repo-nya, silahkan diakses dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.